Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya mampir. Di sini ada yang disebut dengan Unlock Food and Beverage. Nah, kita ingin tahu, kita ingin temui ownernya untuk mengetahui bisnis ini apa sih. Yang jelas makanan dan minuman, tapi makanan dan minuman apa yang disajikan di Unlock Food and Beverage ini. Karena di sini saya melihat ada yang disebut dengan kopi Vietnam. Nah, yang dulu viral tentang kopi Vietnam, yuk kita ikuti. Assalamualaikum Ibu, boleh saya ngobrol-ngobrol nih, Ibu yang punya Unlock ini? Oh iya, boleh saya ngobrol ya? Baik, makasih. Di mana saya duduk nih Bu? Oh di sana ya, mangga. Sahabat UMKM, sekarang saya sudah duduk bersama owner Unlock. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana usaha ini untuk menjadi pembelajaran bagi usaha mikro kecil menengah. Dan mohon maaf Ibu, dengan Ibu Umi Fatmawati, Pak. Oh, namanya Ibu Fatmawati. Umi, oh sorry, Ibu Umi Fatmawati ya. Iya, Fatmawati. Nah, Ibu saya mau nanya nih Ibu ya. Sejak kapan Ibu usaha di sini? Saya mulai 15 November openingnya, sampai sekarang hampir 8 bulan, Pak. 8 bulan ya. Iya. Wah, 8 bulan di sini. Nah, yang saya tertarik adalah pertama mungkin di sini ada tertera kopi Vietnam, masakan Vietnam gitu kan. Nah, tolong ceritakan Bu, kenapa jadi masakan Vietnam yang disajikan? Karena waktu di Vietnam saya hampir 4 tahun dan Oh, berarti Ibu ini pernah di Vietnam. Sebagai apa Bu di sana? Di sana di suatu perusahaan garment dan saya sebagai sales merchandiser-nya di sana dan pegang salah satu buyer UK. Mungkin terkenal juga. Nah, terus karena pandemi dan ada pekerjaan yang harus dialihkan di Indonesia, jadi saya harus pulang. Tadinya cuma bisnis trip 2 minggu karena pandemi kita nggak bisa balik lagi ke sana. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan dan membuka usaha kuliner yang adalah hobi yang berbayar gitu. Dari hobi. Sahabat UMKM, ternyata Ibu ini dulunya adalah karyawan dan sebagai tenaga kerja ahli yang dipakai di Vietnam. Dan setelah sekian tahun berani memutuskan untuk resign dan membuka usaha. Nah, perkembangan usahanya gimana nih Bu? Waktu pertama dari awal-awal emang laris Pak, termasuk rame karena yang dine in itu yang makan di sini tuh sekali datang 12, 20 begitu dari perusahaan. Dan pada saat puasa itu walaupun saya udah menyediakan menu macam-macam dan akhirnya omset itu turun, nggak tahu kenapa, atau mungkin karena puasa atau karena pandemi, belum tahu. Dan ternyata akhir-akhir ini saya mendengar bahwa mungkin customer menjauh dari sini karena ada masalah waktu penyajian dari saya baru rekrut karyawan waktu itu. Nah, mungkin peralihan karyawan itu ada perbedaan taste. Nah, jadi mungkin itu yang membuat customer saya sedikit-sedikit jauh gitu, Pak. Sahabat UMKM, nah Ibu ini ada pengalaman yang luar biasa yang bisa kita jadikan ilmu. Awalnya rame, tapi tiba-tiba omset menurun, ya pengunjung menurun. Nah, setelah diteliti ternyata baru ganti karyawan. Nah, ternyata karyawan ini pun tidak sama dengan yang karyawan yang lama.
Nah, kenapa Bu yang lama berhenti atau diberhentikan? Karena itu suami istri, yang istrinya itu hamil besar, jadi emang harus istirahat. Dan yang kedua, suaminya itu akhirnya dapat kerja di tempat lain gitu, di perusahaan lamanya. Jadi mau tidak mau ya saya harus merelakan gitu, walaupun mereka sangat bagus gitu. Ya, sangat dibutuhkan oleh ya, kita. Betul. Sahabat MKM, manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu sistem di dalam perusahaan sehingga perusahaan ini maju. Oleh karena itu, bagaimana kita memelihara tenaga kerja dan bagaimana kita proses perekrutan sehingga kita mendapatkan tenaga kerja yang diharapkan oleh perusahaan yang mampu mengangkat omset perusahaan. Luar biasa pengalaman Ibu ini ya, Bu. Nah, tentang masakan Vietnam itu sendiri, karena Ibu suka masak, kemudian Ibu punya pengalaman di Vietnam sehingga menyajikan. Nah, selera orang sini gimana Bu tentang Vietnam ini? Kalau kenapa makanan Vietnam saya hadirkan di sini? Karena waktu di sana saya tuh makanan favorit saya di sana. Dan waktu makan ini saya nanya ke teman karena saya suka masak ya. Ini apaan sih kayak gini? Oh ini kayak gini-gini Umi gitu. Terus akhirnya saya coba, terus saya kasih tesnya ke teman gitu. Oh iya Umi itu udah ini kurang asin, ini terlalu manis atau seperti apa. Jadi saya ingin menghadirkan masakan Vietnam yang saya suka di tempat saya. Dan mungkin suatu keunikan tersendiri yang saya ingin, harapan saya ya Pak, saya tuh pengen jadi pionir. Seperti misalkan pizza itu kan dari Itali. Mungkin suatu saat makanan Vietnam pun akan jadi favorit di sini ya. Itu. Oke. Nah, saat ini seberapa persen tuh peminatnya ke makanan Vietnam ini? Karena masyarakat Indonesia kurang curious, kurang penasaran familiar dengan masakan. makanan. Jadi saya coba sosialisasikan dengan misalkan ini masakan Vietnam nih, coba saya DO gitu. Akhirnya pas mereka tes, oh ya Mbak ini enak kok, ini unik kok rasanya, seperti itu. Dan ada juga waktu itu waktu buka puasa mereka order, Mbak menunya apa aja? Saya gini list up. Terus ini Neng coba masakan Vietnam cocok untuk buka puasa gitu. Terus yang akhirnya mereka mau order dan ya lumayan alhamdulillah. Oke. Nah, selain tadi masakan Vietnam, masakan Indonesia yang jadi favorit di sini atau yang Ibu tampilkan lebih utama apa itu? Sekarang ada mie ayam hot plate, Pak. Ada mie ayam dengan hot plate. ukuran hot plate yang kecil, beda dengan yang lain. Jadi dan bumbunya pun ada perbedaan dari yang lain katanya gitu kan. Saya karena dari orang lain dan mereka suka dengan mie ayamnya kok beda sih gitu. Oke. Sahabat UMKM, walaupun judulnya mie ayam, tapi kalau kemudian penyajiannya berbeda, rasanya bisa berbeda, maka itu menjadi keunikan tersendiri yang dicari oleh pelanggan. Nah, Ibu ini sudah mencoba terus dan bertanya sebagai survei kepada pelanggan ini. Nah, saya kira ini menjadi pembelajaran yang utama. Terus berbincang dengan Ibu Umi Fatmawati ini. Nah, tadi yang ditampilkan masakan Indonesia dan masakan Vietnam. Tapi tetap aja ya masakan Indonesia yang diambil, yang lokal. masakan lokal yang dicari oleh konsumen itu. Nah, Ibu, kondisi sekarang kan sedang PPKM nih. Bisa nggak Ibu ceritakan sebelum PPKM? Ya, jauh hari sebelum itu kan Ibu buka bulan November. Iya, betul, November. Ya, November itu masih belum PPKM ya. Betul. Nah, gimana ceritakan perkembangannya, Bu? Sangat signifikan Ya. perbedaannya sebelum dan sesudah PPKM. Jadi waktu sebelum PPKM itu omset lumayan dan pengunjung lumayan ramai, dan akhirnya pas PPKM juga agak turun. Jadi saya alihkan untuk di take away, maksudnya di DO, dan kebanyakan emang DO. Sekali DO ada 20 atau 5 itu untuk mempertahankan bisnis ini. Betul. Di samping itu juga ada menu lain agar bisnis ini tetap bisa bertahan, Pak. Baik, sahabat UMKM. Nah, ternyata Ibu ini membuat
apa sih penambahan menu, ya kan, diversifikasi ya menu dan lain sebagainya, atau intensifikasi mungkin ya, diintensifkan menu-menu yang ada sehingga supaya menutupi menutupi kekurangan-kekurangan di sektor di sisi lain. Nah setelah itu Bu, Ibu cuma di sini aja atau di tempat lain ada mungkin Bu? Iya Bu, Pak maaf, saya pun buka cabang di Jogja, Mall Grand Mall Karawang, Dunia Karawang, itu pun dengan sistem seleksi. Jadi alhamdulillah saya pun bisa masuk 4 menu, 2 menu Vietnam, 1 menu mie ayam dan 1 menu snack. Alhamdulillah bisa masuk ke mall itu suatu usaha yang suatu change atau peluang bagi saya, karena saya baru bangun bisnis dan alhamdulillah ada peluang di mall itu, kayaknya suatu saat mungkin akan bagus berjalan di sana Bu. Iya, dan pas 2 minggu sebelum PPKM saya itu masuk dan lumayan omsetnya. 2 minggu pas setelah PPKM itu langsung blek. PPKM berjalan dan dicicil sampai sekarang belum selesai. Omset tuh turun drastis Pak. Tapi Ibu dipertahankan atau tutup sekarang? Harus dipertahankan Pak, karena sekarang kan baru PPKM itu kayak yang kita harus diem dulu deh di rumah, nanti pas saya punya harapan besar setelah PPKM ini, insya Allah pasti akan berubah ya. Oke. Dan dalam apapun kita nggak boleh berhenti Pak. Nah itu prinsip saya, nggak boleh berhenti. Betul. Sebelum ibaratnya sampai puncak ataupun bertahanlah gitu. Siap. Semangat yang luar biasa sahabat UMKM dari Ibu Umi Fatmawati ini, sehingga dia tetap bertahan di salah satu mall. Di sini juga berjalan supaya apa? Supaya dia tetap fight ya dan mempertahankan bisnisnya. Nah, Ibu, dari tadi saya ngomong bisnis itu, tapi ini mengenai nama aneh juga kalau bagi saya. Unlock ya. Itu artinya apa, Bu? Kalau unlock itu nama kata-kata dari Vietnam. Jadi un itu artinya peace atau damai, dan lock peace itu ya. Lock itu keberuntungan atau fortune. Jadi keuntungan, ya keberuntungan. Mudah-mudahan bisnisnya jadi beruntung. Amin. Ya Bu ya. Optimis Pak, harus optimis. Harus optimis. Ya, Harapan Ibu ke depan seperti apa Bu? Nggak cuma bisnis kecil. Menjadi pionir makanan Vietnam di Indonesia, terus buka cabang yang banyak, tanpa hutang, gitu. Terus pokoknya selalu maju, apapun kendalanya harus bertahan dan suatu saat pasti harus maju. Amin. Gitu. Sahabat UMKM sudah didengar tadi, bertahan. Kalau ingin buka cabang yang banyak, harus persiapkan segalanya, SDM-nya dan sebagainya. Termasuk paling utama ketika buka cabang adalah SOP, standar operation prosedur, mulai dari makanannya, penyajiannya, SDM-nya, tempatnya dan lain sebagainya. Kalau belum siap itu, jangan dulu. Saya minta jangan dulu. Iya. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ngobrol sama Ibu. Sama-sama. Dan harapan saya mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh pelaku UMKM di Indonesia khususnya, untuk supaya mereka bisa belajar dari pengalaman orang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak udah berkenan. Terima kasih sama-sama. Sahabat UMKM, sesuai dengan namanya, unlock adalah keberuntungan ke masa depan. Sudah barang tentu keberuntungan tidak hanya dengan angan-angan, tapi keberuntungan bisa dicapai dengan proses perjuangan yang panjang. Semoga usaha ini semakin maju. Salam kolaborasi.